Halo, masih bersama saya Muhammad Ilham Prayoko. Saya di sini akan menjelaskan ide bisnis saya yaitu nasi kuning. Kenapa nasi kuning? Karena nasi kuning sekarang sangatlah populer di kalangan masyarakat. Saya mulai dari potensi resiko yang terdapat di ide bisnis saya. Ide bisnis saya termasuk usaha kuliner, maka dari itu potensi resiko yang terdapat di ide bisnis saya sangatlah tinggi. Dikarenakan jika kita membuka usaha kuliner, maka jika hari itu makanan ada yang tersisa, maka makanannya harus dibuang, tidak boleh dipakai besok harinya lagi. Yang kedua, pastinya adalah sepi pembeli. Karena kan jika kita membuka usaha kuliner pertama kali, konsumen akan merasa curiga terhadap makanan kita itu enak atau tidak, makanan saya higienis apa tidak, dan kita bisa mengelola atau meminimalisirkan potensi resiko tersebut dengan cara kita bisa mengevaluasi makanan kita bisa mencoba masakan kita sebelum kita membuka usaha kita, dan pastinya usaha atau sebagai pemilik usaha harus sangatlah jujur terhadap konsumen. Yang kedua, dikarenakan zaman sekarang bahan baku sangatlah naik setiap tahun ke tahun, maka dari itu kita bisa mencari vendor bahan baku dengan harga yang murah, kualitas tidak murahan, tapi kita harus membelinya dengan terus-menerus setiap hari, dikarenakan itu sebagai tahap negosiasi terhadap vendor yang akan kita cari tersebut. Yang ketiga, pastinya kita sepi dikarenakan tempat itu tidak strategis, dikarenakan tempat itu sangatlah penting bagi bisnis. Jika bisnis kita tempatnya tidak strategis atau jauh dari pemukiman padat atau jauh dari segmentasi yang kita rencanakan, maka itu pasti sangatlah sepi pembeli. Dalam bisnis terdapat strategi segmentasi. Di sini saya akan menjelaskan segmentasi atau strategi segmentasi yang saya gunakan terhadap bisnis saya, yaitu saya akan membuat daftar demografis secara keseluruhan atau secara luas, yang dimana umur konsumen saya berapa, jenis kelaminnya apa, rumah tangga atau mahasiswa, dan saya akan memperkecilnya secara spesifik, dan saya akan mencari konsumen yang sangat loyal terhadap saya, dan saya akan mempromosikan terhadap konsumen terus-menerus, atau saya akan menjaga hubungan baik dengannya. Tidak hanya segmentasi demografi yang akan saya gunakan, saya akan menggunakan segmentasi behavior juga terhadap ide bisnis saya, yaitu saya akan membuat daftar rinci konsumen saya membeli usaha saya saat sarapan atau tidak, saat pergi kerja atau tidak, dan sebagainya. Karena kan perilaku konsumen itu sangatlah rinci dan spesifik. Saya juga akan menjelaskan strength dan weakness yang terdapat di bisnis saya, yang dimana strengthnya adalah permintaan konsumen terhadap nasi kuning saat ini sangatlah banyak, dan penawaran yang disediakan sangatlah sedikit, sehingga persaingan bisnis
sangatlah sedikit dan itu lebih berpeluang lebih besar dari usaha makanan yang lain. Yang kedua, mempunyai manfaat bagi kesehatan. Yang ketiga, definisi saya termasuk kebutuhan atau kebutuhan primer terhadap konsumen. Dan weakness-nya adalah produksinya sangatlah lama dan sangatlah rumit. Yang kedua, dibutuhkan tenaga kerja yang lebih besar terhadap usaha lainnya. Menciptakan limbah produksi atau limbah rumah tangga.